Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik yang patut Anda simak hari ini di Kompas Malam bersama saya, Valentina Sitorus. Seorang supir ambulans meninggal dunia sesaat setelah mengantarkan jenazah ke Kabupaten Ciamis. Diduga korban meninggal akibat serangan jantung. Dari video warga terekam saat mobil ambulans tiba di rumah duka di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Warga kaget saat melihat supir akan turun mobil, tiba-tiba tubuhnya mendadak lemas dan ambruk. Warga berusaha menolong, namun saat dibangunkan korban sudah tak sadarkan diri. Warga sempat membawa supir ambulans ke Puskesmas Panjalu untuk mendapatkan pertolongan, tetapi nyawanya tidak tertolong. Menurut dari adik korban, tidak memiliki riwayat penyakit ini. Dugaan sementara korban ini meninggal akibat serangan jantung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu di saat mau membuka pintu, langsung aja tergeletak gitu. Tergeletak, nggak tahu kenapa gitu ya. Disangka pingsan kali ya? Disangka pingsan, iya. Kalau nggak buka pintu mungkin disangka tiduran, paling nyandar di kursi gitu. Pas itu mau buka pintu langsung maut menjemput. Sepanjang perjalanan alhamdulillah masih biasa ngobrol, nggak ada tanda-tanda apa-apa gitu. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Atap lapangan padel di wilayah Kembangan, Jakarta Barat ambruk usai diterpa angin kencang. Para pengunjung yang tengah berolahraga panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Inilah detik-detik rekaman video amatir dari pengunjung saat angin kencang menghantam sarana di lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Warga yang sedang berolahraga panik berhamburan untuk menyelamatkan diri, saudara. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta pada siang tadi. Tapi dari kejadian ini tidak ada korban jiwa. Hujan. Sebuah pohon palem tumbang dan menimpa sebuah mobil di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. 1 orang diberitakan tewas. Akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang menimpa mobil yang sedang melintas dari arah Pondok Indah menuju Lebak Bulus. Kerasnya hantaman pohon membuat atap mobil remuk dan pengemudi mobil tewas. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Akibat dari peristiwa ini, arus lalu lintas menuju Lebak Bulus sempat mengalami kemacetan hingga 3 km. Tertimpa pohon palem di jalan arteri Pondok Indah. Dari Pondok Indah. Itu pas lagi hujan apa gimana, Bang? Pas angin kencang tadi, Mas. Pas hujan juga. Korban meninggal di tempat. Pusdalops BPBD Jakarta mencatat dalam 1 hari terjadi 3 peristiwa pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang di Jakarta. Tepatnya pada hari Minggu 26 Oktober 2025 atau hari ini. Pertama pada pukul 1 siang, pohon tumbang terjadi di Jalan Ulu Jami Raya, Pesanggerahan. Dari peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Kemudian pada pukul 2 siang atau 1 jam setelahnya pohon tumbang terpantau juga terjadi di Jalan Metro Pondok Indah Raya, Kebayoran Lama. 1 korban dinyatakan tewas. Dan pukul 2:11 waktu Indonesia Barat, pohon tumbang terjadi di Jalan TB Simatupang. Dan dari peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Informasi lain, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang berlangsung di Malaysia. KTT ke-47 ASEAN mengangkat tema Inclusivity and Sustainability.
Indonesia has consistently played a pivotal Tiba di Malaysia, Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Park Entrance di LCC. Pada momen pembukaan KTT ini, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya menandatangani deklarasi penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN ke-11. Prabowo mendukung keterlibatan Amerika Serikat di ASEAN termasuk upaya memediasi konflik Thailand dan Kamboja. Baik, bagus, baik. We support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States, and we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Kedatangan Presiden Prabowo disambut antusias diaspora Indonesia di Malaysia pada hari Sabtu malam. Presiden Prabowo juga menyempatkan untuk ramah tamah sejenak dengan para diaspora Indonesia yang telah setia menanti kedatangannya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Malaysia untuk menghadiri KTT tahunan ASEAN di Malaysia. Trump ini hadir untuk mengawasi perpanjangan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand. Trump juga menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara Asia Tenggara. Yang juga jadi sorotan di Kompas Malam, Saudara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Muhtarudin menegaskan Kamboja bukanlah negara penempatan migran Indonesia. Sehingga jika ada WNI yang bekerja di Kamboja bisa dikatakan ilegal. Meski demikian, pemerintah tetap berkewajiban memulangkan 110 WNI yang terlibat kericuhan karena hendak melarikan diri dari sebuah perusahaan online scamming di Kamboja. Ini adalah rekan-rekan kita dari Indonesia yang telah melarikan diri dari sebuah penyiksaan, dari sebuah company. 110 warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja terlibat kericuan saat mencoba melarikan diri dari sebuah perusahaan online scamming berkedok bisnis digital di kota Ciretum, Provinsi Kandal pada 17 Oktober lalu. Kementerian P2MI melaporkan 97 dari 110 WNI melarikan diri dari perusahaan tersebut, sementara 13 lainnya berhasil dikeluarkan dari area kerja. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Muhtarudin menegaskan Kamboja bukanlah negara penempatan migran Indonesia, sehingga jika ada WNI yang bekerja di Kamboja bisa dikatakan ilegal. Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur tawaran pekerjaan dari luar negeri yang mencurigakan. Namun pemerintah tetap akan memulangkan pekerja migran Indonesia yang ada di Kamboja. Negara Kamboja itu bukan negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia. Dan secara baik pun G2G ya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Kamboja belum membuat sebuah agreement tentang dijadikannya Kamboja sebagai negara penempatan pekerja migran. Artinya kalaupun yang terjadi sekarang berarti semuanya non prosedural, ilegal ya, ataupun tidak melalui jalur resmi. Ya. Pemulangan sedang berproses ya. Sekarang mungkin bertahap, ada beberapa gelombang. Tapi intinya dari sekian itu memang ada yang nggak mau pulang, ada, tapi kita bagaimanapun wajib pulangin. Gitu. Jadi wajib pulangin. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menilai kericuan itu sebagai bentuk ekspresi protes karena 110 WNI tidak dipekerjakan sesuai yang dijanjikan. Saya kira itu bisa dikonfirmasi karena kemudian ekspresi mereka ya melakukan perlawanan, melakukan protes seperti itu mereka merasa bahwa itu tidak sesuai dengan iming-iming yang dijanjikan. Jadi skema iming-iming mereka biasanya dipekerjakan di sektor teknologi digital atau sebagai customer service seperti itu, tapi nyatanya di sana mereka dipaksa untuk melakukan penipuan, melakukan scamming online seperti itu. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh meminta pemerintah bergerak memberikan literasi pengetahuan bagi yang ingin bekerja di luar negeri. Bagaimana pemberian paspor, pemberian visa juga ini dilakukan secara ketat. Ya. Jangan sampai paspor diobral gara-gara hanya dia sebagai pengangguran mencari pekerjaan ke luar negeri lalu ada rasa iba lalu dikasih.
Selain upaya memulangkan seluruh WNI yang menjadi korban bisnis online scamming, pemerintah tengah menelusuri agensi penyalur WNI ke Kamboja. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk membahas polemik ini kita akan bergabung dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, ada Dev Laksono. Selamat malam Bung Dev, apa kabar? Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bung Dev, ini kan Menteri P2MI Muhtarudin kemarin bilang kalau sebenarnya Kamboja itu bukan tujuan penempatan pekerja migran kita. Tapi nyatanya ada 110 warga negara Indonesia yang menurut Migrant Care awalnya justru dijanjikan bekerja di Malaysia. Nah, berarti mereka ini bisa digolongkan memang korban penipuan atau TPPO kan? Jadi apa temuan DPR soal ini? Ya. Ya, yang jelas harus ditelusuri, ditelisik. Mereka ini mendapatkan kesempatan ini dari mana? Siapa yang menawarkan mereka? Siapa yang memberangkatkan mereka? Karena pasti sebagian besar mereka itu tidak punya paspor, tidak pernah keluar negeri, diiming-imingi ABCDF. Nah, jadi mereka jelas dari awal itu adalah korban penipuan, sehingga mereka bisa dikatakan adalah korban TPPO. Nah, maka itu pemerintah, baik dari Kementerian IMIPAS, Kementerian P2MI, Kementerian Luar Negeri, harus lebih proaktif untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, dan juga dari para penegak hukum, ya, apakah dari kejaksaan atau dari kepolisian, untuk menelisik mereka-mereka ini yang melakukan penipuan ini siapa-siapa saja, sehingga bisa ditelusuri dari awal mereka ini gerombolannya itu bekerja dari mana. Karena selain dari WNI kita yang melarikan diri, kan kemarin itu kita lihat di media ada ribuan warga negara China yang kabur berhamburan dari compound mereka karena ketika mau disergap oleh pasukan militer. Nah, akan tapi info yang kami dengar juga bahwa ini hanya sebagian kecil. Jadi perkembangan bisnis ini sangat luas, sangat masif, dan melibatkan kalau tidak puluhan ribu, mungkin bisa juga sampai ratusan ribu orang tersebar jaringan seluruh dunia, sehingga ini jaringan kartel kriminal yang masif, melibatkan berbagai negara, melibatkan berbagai macam pihak, dan di sini harus ada crackdown ataupun juga sikap tegas dari pemerintah, mulai dari mereka yang melakukan rekrutmen di pihak tengah-tengah masyarakat, mereka yang tertipu, mereka yang mengurus paspor dan lain-lain. Jadi titik-titik untuk penyaringannya, penghentiannya itu sebenarnya banyak. Mulai dari awal mereka direkrut, lalu ketika mereka mengurus surat-surat seperti paspor dan lain-lain, lalu ketika mereka berangkat di bandara, situ juga adalah tahapan-tahapan yang para aparat penegak hukum ini bisa melakukan intervensi untuk menghentikan agar jangan sampai mereka itu berangkat. Ya, bisa dikatakan P2MI ini seolah kecolongan. Ada upaya DPR untuk memanggil kementerian terkait dan juga pihak-pihak yang tadi memang diarahkan agar segera diusut. Bang Dev. Mohon diulangi, tadi terputus-putus, Mbak. Pertanyaannya apa? Iya Bang Dev, ini kan bisa dikatakan bahwa P2MI seolah kecolongan karena seperti yang tadi dikatakan bahwa Kamboja ini bukan tujuan penempatan pekerja migran. Adakah rencana DPR RI untuk memanggil kementerian terkait untuk kemudian mencari tahu dari mana ini sebabnya hal ini bisa terjadi? Ya, pertama kalau P2MI itu kan bukan mitranya Komisi 1, mitra kita kan di Kementerian Luar Negeri. Jadi bila kita ingin mendalami hal ini, ya pasti kita akan memanggil penjelasan dari Kementerian Luar Negeri atau mungkin dari BIN itu sendiri, karena BIN kan juga ada jaringannya juga, ya, atau bisa juga dari BSSN karena rekrutmen yang dilakukan juga melakukan secara online. Nah, atau juga bisa melibatkan dari Komdigi, apakah ada pengawasan atau des khusus untuk penangkalan akan hal-hal tersebut. Nah, tapi ujungnya kita kembalikan kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi yang melibatkan semua pihak
agar bisa melakukan penangkalan akan pergerakan daripada tindak kriminal ini. Oke, Bung Dev, ini tadi kalau Bung Dev juga otomatis sudah menerima informasi ini dan juga nantinya akan berkoordinasi lanjutan dengan Kementerian Luar Negeri begitu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah banyak sekali dari 110 WNI tadi pertama yang sudah mencoba kabur dari perusahaan penipuan ini dan ingin pulang begitu. Tapi memang beberapa waktu lalu Menteri Luar Negeri Sugiono itu mengatakan bahwa tidak seluruhnya dari 110 orang ini ingin dipulangkan ke Indonesia. Nah, terkait hal itu sampai saat ini nasib daripada 110 korban penipuan atau scamming online pekerja di sana ini seperti apa, Bung Dev? Nasib mereka? Maaf Mbak, tadi pertanyaannya keputus-putus, bisa diulangi tolong? Oke, Bung Dev, saya ulangi. Singkat saja, hingga saat ini koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri, apakah ada update yang bisa diberikan soal nasib ke 110 WNI ini sekarang di sana? Bagaimana update pemulangannya begitu? Iya, yang pasti kan pendataan sudah berjalan, lalu mereka harus dievakuasi dulu dari tempat di mana mereka berada ke dalam compound KBRI kita, sehingga di dalam wilayah yang bisa kita lindungi, dan dari sana kita bisa melakukan proses pemulangan, apakah secara bersamaan atau bertahap, tergantung kesiapan dan juga kemampuan logistik akan proses itu tersendiri. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di program Kompas Malam Kompas TV, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Salam sehat selalu, Bung Dev. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai aktivis lintas profesi gelar aksi Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, aktivis lintas profesi pada Minggu pagi menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Masyarakat, influencer, dan musisi menyuarakan kemerdekaan Palestina sekaligus meminta pemerintah untuk tidak menjalin kerjasama dengan Israel. Aksi teatrikal hingga alunan musik mewarnai aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Minggu pagi. Peserta aksi mengajak publik untuk bersuara lantang untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hope, Hearts of Palestine atau Harapan Palestina ini merupakan rangkaian acara yang isinya tuh macam-macam dari mulai aksi pementasan musik, pemutaran film, diskusi buku yang tujuannya itu adalah menumbuhkan awareness tentang isu Palestina ini. Karena jangan sampai kita menormalisasi ya peristiwa genocide dan juga occupation yang terjadi di tanah Palestina itu sama sekali tidak normal, teman-teman. Dan kalau misalnya kita merupakan manusia yang masih punya hati nurani, harusnya emang kita sudah bersuara gitu. Kalau kita melakukan suatu pembelaan seharusnya secara total, dan pembelaan itu nggak cuma di atas kertas gitu. Seharusnya Indonesia, negara yang 350 tahun dijajah oleh kolonial, seharusnya bersama negara-negara yang senasib dan sepenanggungan dalam memerdekakan bangsa-bangsa yang sedang ditindas. Seharusnya di tengah gencatan senjata antara Palestina dan Israel, bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina terus mengalir, tak terkecuali dari Indonesia. Bantuan donasi masyarakat Indonesia melalui lembaga kemanusiaan akan diserahkan kepada warga Palestina, mulai dari bantuan bahan pangan hingga mobil klinik. Bantuan ini akan diserahkan ke sejumlah kamp pengungsian warga Palestina di Yordania. Jurnalis Kompas TV Ade Yudian bersama sejumlah relawan ikut dalam misi pengiriman bantuan menuju Yordania pada Minggu sore 26 Oktober yang diinisiasi oleh Dompet Duafa.
akan kembali mengirimkan tim kemanusiaan Dompet Duafa untuk mengirimkan misi kemanusiaan bantuan untuk Palestina. Ini merupakan gelombang ketiga di tahun 2025 ini. Sebelumnya yang terdekat adalah bersama Global Sumut Flotilla di bulan September lalu. Misi kali ini tentu berbeda dengan yang sebelumnya. Satu, kita ingin mengirimkan bantuan dalam bentuk paket sembako atau kebutuhan pokok ke dalam Gaza. Yang kedua, kita ingin juga mencari titik untuk pembangunan shelter bagi beberapa pengungsi yang sampai hari ini infonya masih di tenda-tenda. Sejak konflik Israel-Hamas meletus pada Oktober 2023, wilayah Gaza porak-poranda. Jumlah korban tewas mencapai lebih dari 68.500 orang. Di tengah kesepakatan gencatan senjata, total ada 93 warga di Gaza tewas dan 324 lainnya terluka. Dalam 24 jam terakhir, rumah sakit di seluruh wilayah Gaza mencatat telah menerima 19 jenazah dan 7 orang yang terluka. Dan untuk membahas situasi terkini di Timur Tengah, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman. Selamat malam Pak Mustafa. Dan juga aktivis kemanusiaan ada Wanda Hamidah. Selamat malam Mbak Wanda. Selamat malam. Ya, saya ke Mbak Wanda terlebih dahulu. Mbak Wanda, hari ini aksi bela Palestina kembali digelar oleh masyarakat Indonesia. Tapi hal konkret apa yang diharapkan oleh para aktivis kemanusiaan ini kepada pemerintah, terutama dalam mengupayakan agar perdamaian di Palestina ini segera terrealisasi? Hal konkret yang sebetulnya warga dunia inginkan, nggak cuma rakyat Indonesia saja, adalah Indonesia berperan aktif untuk melindungi rakyat Palestina dengan pertama melucuti senjata tentara Israel. Karena sampai hari ini teman-teman bisa lihat secara langsung bahwa genosida masih berlangsung, dan hari ini setelah menghabisi rakyat Gaza dan kota Gaza secara keseluruhan, Zionis Israel juga menghabisi kota Ramallah dan begitu juga West Bank. Jadi kalau ditanya langkah konkret apa, pemerintah harusnya bersikap aktif dengan negara-negara yang lain, bukan untuk melindungi Zionis entitas Israel, tapi untuk melindungi warga negara Palestina dengan cara melucuti senjata-senjata Israel. Ya, Mbak Wanda, menurut pengalaman Mbak Wanda yang sempat ikut pelayaran bantuan kemanusiaan Sumut Flotilla ini, bagaimana sih sulitnya untuk mengirimkan bantuan ke sana? Teman-teman bisa menyaksikan ketika humanitarian aid yang dibawa oleh ratusan relawan melalui puluhan kapal Global Sumut Flotilla, tidak ada satupun bantuan yang bisa masuk ke Gaza. Bahkan para relawan 500 relawan itu ditangkap dan diperlakukan secara brutal, kemudian dipenjara dan dideportasi oleh Zionis Israel. Padahal yang kami lakukan adalah dilindungi oleh peraturan internasional, dan itu adalah perairan internasional, dan itu adalah perairan Palestina. Jadi tidak ada satupun yang kami langgar. Bahkan kami relawan kemanusiaan seperti teman-teman lihat ditangkap dan diperlakukan dan dipenjara dengan sangat tidak manusiawi. Iya, oke. Dari penjelasan Mbak Wanda, saya ke Pak Mustafa dulu. Pak Mustafa, tadi dari penjelasan Mbak Wanda, utamanya dengan hal-hal konkret apa yang bisa diupayakan terutama oleh pemerintah Indonesia adalah kembali harus aktif berperan bersama dengan negara-negara lainnya untuk mendobrak adanya perdamaian di Palestina. Ini realistiskah dengan kondisi saat ini yang terjadi? Ya, selamat malam waktu Indonesia bagian barat ya. Saya kebetulan ada di Mekah, di sini masih sore hari ini. Oke. Sejak Presiden Trump menyampaikan proposal damainya yang terdiri dari 20 butir tersebut, maka peta politik konflik Israel Palestina ini berubah total. Maka
saat ini dan ke depan, ya, berbicara tentang solusi konflik Israel-Palestina itu harus mengacu pada proposal damai Presiden Trump tersebut. Ini menjadi acuan yang sudah disepakati masyarakat internasional dan dibuktikan oleh digelarnya KTT internasional di kota Sharm Mesir beberapa minggu lalu ya. Dan itu menunjukkan bahwa proposal damai Trump yang terbukti membawa terjadinya atau terwujudnya gencatan senjata di jalur Gaza saat ini walaupun terseok-seok tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Wanda ya, tapi ini merupakan satu-satunya kerangka solusi ya yang ada di lapangan. Dan Oke, tapi kalau melihat proposal damai Trump itu kelihatannya semuanya nggak dipatuhi oleh salah satu pihak, dalam hal ini Israel. Gimana itu, Pak Mustafa? Nah, betul. Berarti ada perubahan dong di situ. Betul. Tapi kita tidak bisa memungkiri ya bahwa proposal damai Trump itu adalah satu-satunya kerangka solusi yang ada sekarang, tidak ada lain. Kalau kita tidak mematuhi atau mengingkari kerangka solusi yang disampaikan Trump tersebut, ini jadi mundur lagi, malah semakin parah. Ya, saat ini yang ke depan tugas kita itu adalah ya tugas internasional termasuk Indonesia mendorong, membujuk Amerika supaya menekan Israel agar mematuhi kerangka solusi yang disampaikan oleh Presiden Trump tersebut yang terdiri 20 butir itu. Itu tidak ada pilihan lain. Itu adalah kerangka solusi Israel dan Palestina yang terbaik ya saat ini kalau memang semua pihak mematuhi. Nah, sekarang seperti disampaikan tadi oleh Mbak Wanda, memang di lapangan ya Israel masih menggempur sana sini ya. Nah, ini satu-satunya yang bisa menekan supaya Israel mematuhi kerangka solusi damai tersebut yang disepakati melalui KTT Sharm El-Sheikh itu adalah Amerika. Dan di sini kalau ditanya apa peran Indonesia, ya Indonesia yang terlibat dalam KTT Sharm El-Sheikh di mana Presiden RI Prabowo Subianto juga ikut serta di KTT Sharm El-Sheikh tersebut, harus melalui berbagai jalur diplomasi membujuk Amerika supaya menekan Israel mematuhi gencatan senjata sesuai dengan kerangka solusi Presiden Trump tersebut. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Indonesia kecuali itu, karena Indonesia sampai ini tidak punya hubungan diplomatik dan tidak bisa melakukan komunikasi langsung dengan Israel kecuali lewat Amerika tersebut. Ya, Mbak Wanda menanggapi hal yang disampaikan Pak Mustafa, utamanya juga dikaitkan dengan aksi bela damai yang tadi dilakukan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Seperti apa? Ya ini lagi-lagi kita harus mendesak pemerintahan Amerika Serikat karena ya memang lagi-lagi kerangka solusi damai itu balik lagi ke kerangka acuan yang sebelumnya sudah dibuat oleh Trump melalui proposal damai. Pertama, sejak kapan Indonesia bisa membujuk Amerika? Kedua, sejak kapan dunia bisa membujuk Amerika? Oke, let's just be honest here gitu, bahwa peace treaty, perjanjian damai yang dalam tanda kutip dibikin oleh Palestina, oleh Zionis Amerika, karena kita memahami ya di sini entitas Zionis Israel itu tidak berdiri sendiri. Entitas Zionis Israel itu tidak ada kalau tidak dibiayai dan melalui sistematik perencanaan dari tahun 1900 oleh Inggris dan kemudian dilanjutkan oleh Amerika. Jadi entitas Zionis Israel ini tidak pernah ada, dan bukan kemudian kita harus membujuk Amerika karena kita tahu entitas Zionis ini adalah kepanjang tanganan Amerika untuk menjadi proksi Amerika untuk melakukan penjajahan di Palestina dan kemudian di seluruh jazirah Arab atau Middle East atau Asia Barat. Kita udah bisa melihat itu semuanya yang terjadi. Jadi saya bingung kalau Indonesia masih percaya peace treaty atau perjanjian damai yang dilakukan oleh Trump. Padahal menurut saya
analisa saya itu bukan perjanjian damai, tapi itu adalah perpanjang tanganan genosida sampai kemudian lahan Palestina habis dan rakyat Palestina habis juga untuk kemudian dibunuh. Kalau kita lihat peace treaty perjanjian dalam tanda kutip, semakin banyak perjanjian, semakin banyak rakyat Palestina dibunuh, semakin banyak lahan Palestina semakin berkurang seperti yang teman-teman lihat, saksikan di TV ini secara live. Dan peace treaty dari perjanjian David Gurion, Presiden Zionis, pada tahun itu di Deir Yassin 14 Mei 48 mendeklarasikan, memproklamasikan negara Israel. Sehari kemudian langsung disambut hangat dan disetujui dan didukung oleh Amerika Serikat. Jadi kita harus memahami bahwa entitas Zionis Israel ini dibentuk oleh Amerika Serikat, dan di Inggris mana mungkin mereka mau mencabut cengkramannya terhadap Palestina, karena itu adalah proksi mereka, dan ini terbukti dari negara-negara di sekitar Palestina yang juga ingin dikuasai dan sampai hari ini diserang secara brutal oleh Amerika Serikat. Jadi alangkah naifnya kita masih mempercayakan kebebasan atau kemerdekaan Palestina terhadap Zionis Amerika yang membiayai genosida itu. Nah, Mbak Wanda, dengan melihat situasi terkini yang terjadi di Gaza dan juga berdasarkan pengalaman dari Mbak Wanda yang sebagai aktivis perdamaian ke Gaza begitu ya, apakah bisa terwujud perdamaian di Gaza dengan situasi yang ada saat ini? Perdamaian di Gaza tidak akan terwujud kalau negara-negara, ya, misalnya contoh seperti yang dilakukan Soekarno, negara-negara yang dijajah, yang pernah merasakan penjajahan kolonial Israel, Amerika, Prancis, Inggris harus bersatu. Indonesia harus bersatu bersama negara-negara lain yang seperti Spanyol, seperti Irlandia, seperti Kolombia, seperti Brazil yang menolak genosida, yang ingin menghentikan genosida ini. Jadi kita nggak mungkin ikut ke dalam narasi dan point of view-nya negara-negara kolonial. Mana ada negara kolonial yang mau melepaskan cengkramannya terhadap, dan kita mempercayakan negara kolonial untuk kemudian, karena kemerdekaan itu is not given, bukan diberikan tapi harus direbut, gitu. Harus dilakukan perlawanan. Iya, Pak Mustafa, dengan pertanyaan yang sama, bisakah terwujud perdamaian di Gaza dengan situasi yang ada saat ini? Ya, itu tidak semudah itu, Pak, ya. Sekarang kita bicara fakta politik di lapangan, seperti yang saya katakan tadi, ya. Ini bukan masalah percaya atau tidak percaya, ini bicara fakta politik di lapangan. Bahwa fakta politik di lapangan menunjukkan bahwa solusi politik atas Israel dalam Palestina yang ada hanya adalah solusi yang disampaikan oleh Presiden Trump. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ini semua harus bersatu. Tadi disampaikan oleh Bu Wanda, seperti Spanyol, Inggris, Brazil itu harus bersatu melawan genosida. Mereka itu semua hadir di KTT Sharm el-Sheikh. Spanyol ada, perwakilan Brazil ada, Inggris semua ada semua. Artinya konferensi di Sharm el-Sheikh tersebut itu adalah menunjukkan kebersatuan internasional, atau dengan bahasa lain menunjukkan solidaritas internasional bahwa perang Gaza ini harus berhenti. Ya. Perang Gaza yang dibayar sangat mahal oleh rakyat Palestina ini harus dihentikan. Tidak ada kata kompromi, dan terbukti ya, bisa terwujud, ada gencatan senjata walaupun Israel masih melanggar, ya, tapi dibanding sebelum tercapai kesepakatan gencatan senjata jauh. Tinggal sekarang itu adalah menekan, seperti yang katakan tadi, Amerika harus bisa menekan Israel supaya menghentikan
melanggar gencatan senjata tersebut, karena hanya Amerika atau persisnya hanya Presiden Trump yang bisa menekan Israel menghentikan aksi genosida di Israel ini, di jalur Gaza ini, maaf ya. Dan ini siapa yang membantah sekarang? Tidak ada gencatan senjata di jalur Gaza, walaupun masih ada pelanggaran ya, tapi secara mainstream kan ada gencatan senjata itu. Dibanding sebelum tercapai kan jauh. Sebelum tercapai, tentara Israel itu ada di kota-kota di jalur di Gaza City, di Anjus masuk kota-kota. Tapi sekarang sudah mundur ya. Ke garis kuning namanya, tidak mundur total. Nanti ada harus mundur lagi ke garis merah. Tapi itu semua harus bertahap. Tidak bisa, Pak. Bisa kita hanya semudah membalikkan telapak tangan. Semuanya harus bertahap. Harus sabar. Baik, kami sudah dapat pandangan dari Anda, memang nilai kemanusiaan di sini yang paling diutamakan, tapi memang upaya perdamaian itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita nantikan seperti apa kelanjutan ke depannya, dan kita harapkan memang perdamaian seluruh negara ini bisa terwujud demi perdamaian dunia. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, pengamat Timur Tengah Bapak Mustafa Abdul Rahman dan juga aktivis kemanusiaan Mbak Wanda Hamidah. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Dan saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Jaksaan Agung yang memamerkan sejumlah barang sitaan dari beberapa kasus korupsi. Di antaranya adalah mobil mewah milik terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz. Saudara, sidang perdana kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap Prada Lucky Namo akan digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Barat pada Senin besok. Sidang yang akan berlangsung selama 3 hari itu beragendakan pembacaan dakwaan. Hari pertama pembacaan berkas perkara atas nama Letu Infanteri Ahmad Faisal, kemudian 17 terdakwa di hari Selasa dan 4 terdakwa lainnya di hari Rabu. Prada Lucky Namo meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 lalu, diduga karena dianiaya seniornya di Batalion Teritorial Pembangunan Waka Ngamere, Kabupaten Nagekeo di Nusa Tenggara Timur. Ibunda Prada Lucky, Sepriana Paulina Mirpe, mengaku telah menerima surat panggilan Pengadilan Militer Kupang dan akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut. Keluarga berharap semua fakta terkait kematian putranya bisa terang benderang dalam persidangan dan pelaku dapat dihukum setimpal. Saya berharap, saya menggugah hati Bapak Hakim semuanya, mohon apabila mengambil keputusan, buatlah keputusan yang tepat agar almarhum anak saya bisa tenang dan kami orang tua juga bisa merasa puas. Dan saya berharap semua dipecat, tidak ada satupun yang tidak dipecat, semuanya 22 orang itu harus dipecat. Informasi lain, Kejaksaan Agung memamerkan sejumlah barang sitaan dari beberapa kasus korupsi. Di antaranya adalah mobil mewah milik terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz. Kejaksaan Agung memamerkan kendaraan milik Harvey Muiz berupa mobil sport berwarna merah dan Mercedes-Benz warna abu-abu. Ada juga kendaraan motor mewah milik terpidana dan terdakwa lainnya yang turut dipamerkan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tetaplah bersama kami karena sejumlah informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda hanya di Kompas Malam. Saudara, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tidak bisa memastikan apakah dirinya jadi atau tidak bergabung dengan tim reformasi Polri bentukan Istana. Mahfud bilang dirinya telah menyatakan kesanggupannya untuk bergabung, namun hingga hari ini tidak pernah dihubungi soal kepastiannya.
Ditemui di Sasano Inggil, Keraton Yogyakarta, usai menghadiri dialog kebangsaan bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Minggu siang, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tidak bisa memastikan apakah dirinya jadi atau tidak bergabung dengan tim reformasi Polri bentukan istana. Mahfud bilang dirinya telah menyatakan kesanggupannya untuk bergabung, namun hingga hari ini tidak pernah dihubungi soal kepastiannya. Mahfud jadi untuk reformasi Polri jadi ikut sebagai anggota, Pak? Saya tidak tahu ya, sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya apa. Karena komunikasi saya resmi itu sudah selesai lama. Itu ketika saya diminta dan saya menyatakan oke untuk reformasi Polri, saya bersedia. Nah, habis itu saya tidak tahu perkembangannya dan saya juga tidak mau tanya. Saya menghindar untuk menanyakan itu karena saya tahu tidak mudah pertimbangannya. Jadi biar Presiden mengolah dengan sebaik-baiknya, apapun nanti hasilnya kita tunggu aja. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto akan segera melantik Komite Reformasi Polri dalam waktu dekat. Prasetyo kala itu bilang nantinya Komite Reformasi Polri ini akan bersinergi dengan tim akselerasi transformasi reformasi bentukan Polri. Mas, Komite Reformasi Kepolisian minggu depan akan dilantik? Iya, akan diumumkan dan dilantik oleh Bapak Presiden. Anggota 9 anggota itu ya Pak? Duh, kok sudah tahu 9? Sudah dapat bocoran ya? Kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Malam. Saudara, akibat jembatan yang rusak selama 3 tahun terakhir, sejumlah siswa sekolah dasar di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat setiap hari terpaksa menyeberangi sungai berarus deras saat berangkat dan pulang sekolah. Siswa bahkan sampai digendong oleh guru dan Babin Kamtipnas setempat untuk menyeberangi sungai ini. Demi bersekolah, puluhan siswa sekolah dasar negeri 006 Boteng, Kecamatan Menhalaan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus menyeberangi derasnya sungai. Satu-satunya jembatan penghubung rusak sejak 3 tahun terakhir dan tak kunjung diperbaiki. Demi menjamin keamanan siswa, guru dan Babin Kamtipnas bahu-membahu membantu siswa menyeberang dengan cara digendong. Melihat anak sekolah sangat sedih dalam menyeberangi sungai yang harusnya deras. Adapun hal ini saya lakukan ketika cuaca lagi tidak bersahabat, dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kondisi jembatan yang akses utama yang dilalui untuk anak sekolah itu sudah rusak selama kurang lebih hampir 3 tahun. Pihak sekolah dan orang tua siswa pun berharap pemerintah daerah Mamasa segera membangun jembatan penghubung agar siswa dan guru bisa pulang pergi ke sekolah dengan aman. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan saudara, informasi tadi menjadi yang terakhir di Kompas Malam edisi hari ini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih dan sampai jumpa.